Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan berbicara dan mempraktekkan kembali mengenai manifacet partial credit model. Oke, pada video yang kemarin pada video yang sebelumnya itu kita sudah berbicara dan mempraktekkan manifacet partial credit model. Namun pada video yang kemarin itu data yang kita miliki itu adalah data dengan struktur rating scale yang sama struktur rating scale yang sama. Misalnya begini, misalnya ini item 1 sampai 10. Nah, item 1 sampai 10 ini itu dia menggunakan rating yang sama, yaitu sebagai contoh misalnya dari rating 1 sampai 5. Nah itu lalu kemudian kita mengubah dari rating scale model menjadi partial credit model. Nah, itu yang terjadi pada video yang sebelumnya. Nah, pada video yang kali ini kita akan mempraktekkan lagi pembuatan sintaks untuk manifacet partial credit model, tetapi dengan data yang berbeda, dengan data yang pada data itu ada kelompok item dengan struktur rating scale yang berbeda atau struktur rating scale yang berbeda. Nah, saya ambil contoh data ini. Nah, teman-teman lihat di data ini itu data sudah dibagi dua ini ya. Jadi ada item 1 sampai 5 itu berwarna merah, item 6 sampai 10 itu berwarna hijau. Nah, ini menandakan dua kelompok item dengan rating yang berbeda. Di item 1 sampai 5 itu rating scale-nya itu dari 1 sampai 5. 1 sampai 4. Maaf, 1 sampai 4. Sedangkan di item 6 sampai 10 itu ratingnya dari 1 sampai 6. Nah, jadi berbeda ya. Berbeda rating scale-nya dua kelompok item ini. Kelompok item yang pertama yang berwarna merah ini itu rating scale-nya dari 1 sampai 4. Kelompok item yang kedua yang berwarna hijau itu rating scale-nya dari 1 sampai 6. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita membuat sintaks untuk data yang seperti ini ya. Nah, bagaimana kita membuat sintaks untuk data yang seperti ini? Oke. Nah, jadi data yang saya punya ini itu hanya terdiri dari dua facet saja, yaitu rater sama itemnya. Jadi hanya dua facet. Nah, di manifacet itu dua facet pun bisa untuk kita lakukan gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi pertanyaannya itu bagaimana cara kita membuat sintaksnya. Nah, sekarang kita masuk ke sintaksnya. Ini saya sudah buat sintaksnya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Nah, atau ini sintaksnya. Nah, ini sudah sintaks. Sintaksnya seperti ini. Nah, sintaksnya seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat, nah, sintaksnya itu sebenarnya modelnya sama gitu ya. Yang berbeda itu adalah di bagian model. Nah, di bagian model ini yang berubah. Nah, di bagian model ini ya, itu kita tidak buat seperti ini ya. Kita tidak buat seperti ini. Kita tidak buat seperti ini. Nah, kita tidak buat seperti ini. Mengapa kita tidak
buat seperti ini. Nah, model yang seperti ini itu terjadi kalau misalnya semuanya itu model yang seperti ini itu, yang seperti ini itu terjadi kalau misalnya semua itemnya itu sama rating scale-nya. Nah, semua item itu kalau sama rating scale-nya akan seperti ini modelnya. Nah, tetapi di data yang kita punya itu kelompok item ini memiliki rating scale yang berbeda-beda gitu ya. Kelompok item pertama itu 1 sampai 5 ini, item 1 sampai 5 itu dari 1 sampai 4 rating scale-nya. Sedangkan item 6 sampai 10 itu rating scale-nya dari 1 sampai 6. Nah, jadi di bagian model ini kita akan mengubah mengubahnya ya. Jadi ini kita sudah lihat bahwa di tanda tanya pertama ini adalah penilainya. Di tanda tanya kedua ini baru itemnya. Ingat, ini kita hanya punya 2 facet. Jadi setelah penilai itu adalah item. Nah, di sini kita tidak pakai tanda tanya, tapi kita langsung memasukkan nomor itemnya. Nah, tadi kita sudah lihat di sini ya, yang skalanya itu dari 1 sampai 4 itu adalah item 1 sampai 5. Jadi kita masukkan di sini 1 sampai 5. Lalu di belakangnya kita tulis R4. Kita ketikkan R4, itu artinya rating scale-nya itu dari 1 sampai 4. Lalu kita buat model baru di sini sama dengan ini. Nah, koma yang ini adalah 6 sampai 10. Lalu 6 sampai 10 ratingnya adalah 6. Nah, jadi yang berubah itu di sini, di model ini ya. Nah, lalu jangan lupa ini ya, ini juga. Sekarang kita masukkan datanya yang ini. Nah, ini kita copy saja. Kita copy. Nah, copy, kita masukkan di bawah ini. Nah, kita masukkan di sini. Paste. Oke, sudah. Lalu kita save. Kita save, lalu kita run ya. Kita seret, kita run. Oke. Nah. Oke, kita tunggu dia masih run ya. Masih run. Ya, selesai. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya. Wah, ya ini. Oke, nah ini kita lihat hasilnya. Itu akan seperti ini jadinya. Jadi di sini itu bentuknya partial credit model, di mana ada 2 kelompok rating scale gitu ya. 2 kelompok rating scale. Yang pertama itu kelompok rating scale dari 1 sampai 4. Nah, itu diwakili dengan E1. Nah, itu dari item 1 sampai 5. Lalu kelompok rating scale 1 sampai 6 diwakili oleh item 6 sampai 10. Nah, ini. Jadi ini partial credit model. Ini bentuknya partial credit model. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini ya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu cara kita membuat sintaks untuk kelompok-kelompok item dengan rating scale yang berbeda. Nah, ini bisa juga digunakan untuk data-data tes ya, misalnya soal apa ya, soal esai itu ya, soal essay itu ya. Nah, soal essay itu kan ada apa? Misalnya ada 5 soal misalnya. 5 soal itu dengan skor maksimal yang berbeda misalnya. Misalnya soal 1 skor maksimalnya 5. Soal 2 skor maksimalnya 6.
soal 3 skor maksimalnya 7 misalnya. Nah, terus soal 4 dan 5 misalnya skor maksimalnya 10. Nah, ini kan berbeda-beda ini kan skor maksimalnya. Nah, itu kita bisa menggunakan partial credit model. Nah, seperti itu. Atau misalnya soal gabungan soal pilihan ganda dan soal esai. Nah, itu kita bisa juga menggunakan partial credit model. Oke, saya kira demikian saja video saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.